Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayuhat talamid? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, sehat iman dan sehat jasmani kita, sehingga kita bisa belajar dengan sepenuh hati untuk menggapai cita-cita kita. Oke, pelajaran Al-Quran hadis hari ini kita awali perjumpaan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jangan lupa absennya silakan tinggalkan komentar dengan menyebutkan nama lengkap dan kelasnya. Baik. Kita mulai belajar ya. Seperti biasa, sebelum kita mulai, Bapak ingin membacakan tujuan dalam pembelajaran ini. Tujuan dalam materi bacaan Alif Lam Qamariyah dan Alif Lam Syamsiyah, yaitu kali ini siswa harus mampu menerapkan hukum bacaan Alif Lam Qamariyah dan Alif Lam Syamsiyah. Itu tujuannya. Bapak akan menceritakan sebuah kisah tentang kerendahan hati Salman Al-Farisi. Siapa itu Salman Al-Farisi? Salman Al-Farisi adalah salah satu sahabat Nabi yang ketika pada zaman Nabi Muhammad masih hidup. Salman Al-Farisi ini adalah sahabat yang berasal dari Persia. Nah, ketika Salman Al-Farisi menjadi gubernur di Syria, beliau hidup dengan sederhana, selalu mengenakan pakaian yang biasa-biasa aja, berjalan kaki seperti orang biasa tanpa ada pengawalan yang ketat, tanpa ada pengawal satupun. Kemudian suatu hari Salman, gubernur ini berjalan melintasi pasar. Ketika itu melihat seorang yang sedang membeli pakan ternak, dan orang itu menunggu siapa nih yang mau ngangkut belanjaannya ini. Akhirnya Salman menghampiri orang itu dan bersedia mengangkut belanjaannya dengan gratis. Nah, akhirnya Salman berjalan di belakang orang itu. Coba bayangin, ada seorang gubernur bawain belanjaannya rakyatnya ya. Kemudian bawaannya itu belanjaannya itu dibawakan oleh gubernur dan berjalan di belakangnya orang itu, di belakangnya rakyatnya berjalannya. Subhanallah ini ya. Nah, dalam perjalanan Salman dan orang itu bertemu dengan seorang yang mengenali beliau ini, yang mengenali Salman. Akhirnya orang itu menyapa, "Wahai pemimpinku, wahai gubernur, wahai Salman, mau kemana kamu bawa belanjaan seberat ini?" Mendengar pernyataan itu, sang pemilik belanjaan itu menyadari bahwa yang mengangkut belanjaannya adalah seorang Salman Al-Farisi, pemimpinnya, gubernurnya. Akhirnya dia berlutut dan memohon maaf. "Maafkan saya ya Tuan, maafkan saya karena tidak mengenal Tuan." Akhirnya
Salman Al-Farisi berkata, "Oh, tidak apa-apa. Meskipun begitu, saya harus membawakan belanjaan ini sampai ke tempat rumahmu." Nah, begitu tanggung jawabnya seorang pemimpin ya. Akhirnya begitu sampai di rumahnya, kemudian Salman berkata, "Aku telah memenuhi janjiku. Sekarang giliranmu berjanji. Kamu harus berjanji agar tidak mencari orang untuk melayanimu. Ketahuilah, mengangkut barang yang sanggup kamu lakukan sendiri tidak akan merendahkan kedudukanmu." Kemudian orang itu menjawab, "Baik Tuan, baik," sambil menunduk ya, orang itu. Nah, apa yang kita ambil dari pelajaran ini? Ya, kita jangan sekali-kali ya, dikit-dikit minta tolong. Maka kita selagi sanggup untuk mengerjakan sesuatu, kerjakan sendiri ya. Kerjakan sendiri. Jangan dikit-dikit minta tolong dan sebagainya. Selagi kita mampu untuk mengerjakan sesuatu itu, harus kita kerjakan sendiri ya. Kemudian meskipun kita orang yang misalnya menjadi seorang pemimpin atau orang yang punya, tapi harus tetap hidup sederhana, tidak bersikap sombong kepada orang lain dan sebagainya. Kemudian juga kita harus mau membantu orang lain. Kalau sekarang kita membantu orang lain, suatu saat kita akan dibantu oleh orang lain, itu pasti. Kemudian jika kita sanggup melakukan tugas sendiri, melakukan pekerjaan sendiri, melakukan sesuatu, kita sanggup, kerjakan sendiri, gak perlu nyuruh-nyuruh orang lain. Itu yang dapat kita ambil pelajaran dari kisah ini. Oke. Hari ini kita akan menerapkan hukum bacaan alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Coba kita perhatikan surat Ad-Duha. Nanti Bapak akan membacakan, kemudian kita kupas yang ayat yang terdapat bacaan alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Bapak akan bacakan, coba kalian perhatikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Oke, kita sudah membacanya. Sekarang perhatikan. Bapak akan menunjukkan ayat yang terdapat bacaan alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Coba perhatikan ayat pertama. Wadduha. Ayat pertama ada alif lam, tetapi tidak berharokat. Dan setelah alif lam itu ada huruf dod. Dod ini ingat huruf apa? Alif lam syamsiyah.
Maka kalau alif lamnya tidak berharokat dan huruf alif lam syamsiyahnya bertasydid, itu namanya alif lam syamsiyah. Ya. Ingat-ingat hurufnya harus kita hafal ya. Pokoknya kalau ada alif lam tidak berharokat, kemudian setelah alif lam itu ada huruf yang bertasydid, ya. Itu namanya alif lam syamsiyah. Dan ini dod ini termasuk huruf alif lam syamsiyah. Maka ini namanya alif lam syamsiyah. Ya, paham ya? Kemudian ayat kedua. Walaili. Ini juga masuk ya ke dalam bacaan alif lam syamsiyah. Kenapa? Karena di situ ada huruf lam dan bertasydid ya. Maka ini disebut juga alif lam syamsiyah. Nah, paham ya? Cara bacanya bagaimana? Walaili, langsung ke lamnya ya. Langsung ke lam yang bertasydidnya itu. Walaili, walaili. Ya, ini bacanya seperti itu. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ayat keempat, walal akhiratu khairul laka minal ula. Ini ada minal ula. Al ula ada alif dan lam. Nah, terus yang disukunkan itu ada huruf alif lam ya. Jadi lamnya ini ada sukunnya. Setelah huruf alif lam ada huruf hamzah. Ayo ingat-ingat, hamzah ini termasuk ke dalam apa? Huruf apa? Alif lam qamariyah. Berarti ini bacaan alif lam qamariyah. Ciri-cirinya apa? Alif lamnya itu berharokat sukun ya. Tuh, di atas huruf lamnya itu ada sukunnya. Kemudian setelah alif lam itu ada huruf qamariyah, yaitu hamzah. Cara bacanya bagaimana? Harus jelas dibaca lamnya. Minal ula, ya gitu. Kemudian kita lanjut lagi ayat ke-9. Fa'ammal yatima. Oke, kita tunjukkan al-yatima. Al-yatima ini ada alif lam juga. Alif lam dan berharokat alif lamnya ya. Setelah huruf alif lam itu ada huruf ya. Ingat-ingat lagi. Ya ini termasuk ke dalam huruf apa? Alif lam qamariyah. Berarti ini bacaan alif lam qamariyah. Cara bacanya bagaimana? Jelas juga dibaca alif lamnya ya. Fa'ammal yatima ya. Jadi alnya dibaca. Kemudian yang terakhir ayat ke-10. Wa ammas sa'ila fala tanhar. As-sa'ila. Ini lafaz ini ada bacaan alif lam apa yo? Ada alnya tapi tidak berharokat. Kemudian setelah alif lamnya ini ada huruf sin. Coba ingat-ingat, sin itu termasuk ke dalam huruf apa? Alif lam syamsiyah. Ya. Alif lam syamsiyah. Berarti ini bacaan alif lam syamsiyah. Ciri-cirinya bagaimana? Alif lamnya itu tidak berharokat. Dan huruf alif lam syamsiyahnya, yaitu huruf sinnya itu bertasydid. Ya. Ini
dinamakan alif lam syamsiyah. Cara bacanya bagaimana? Alif lamnya tidak dibaca, langsung ke huruf sinnya yang bertasydid itu ya. Wa ammas sa'ila gitu ya. Nah, sampai di sini paham ya? Tadi kita sudah cari alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Baik. Kita sudah mempelajari ya, mencoba menerapkan, mengupas surat Ad-Duha yang terdapat bacaan alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Oke, sekarang silakan anak-anak cari di surat At-Tin, surat Al-Maun dan surat Al-Adiyat. Silakan pilih sesuka anak-anak yang mana. Boleh surat At-Tin, boleh Al-Maun, boleh Al-Adiyat. Kemudian ditulis ya, ditulis di buku tulis dan cari yang dinamakan ya, yang mana lafaz yang mana yang termasuk alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Kalau sudah dicari, kemudian digaris bawahi. Garis bawahi yang terdapat bacaan alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Ya, sampai sini paham ya? Silakan pilih 3 surat ini. Bebas yang mana saja. Bapak perlu ingatkan ya, kita sebagai orang Islam itu wajib untuk mempelajari Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu merupakan kitab suci kita orang Islam ya. Karena Al-Quran itu juga pedoman ya hidup kita dalam menjalani kehidupan di dunia dan akhirat. Semuanya ada di Al-Quran ya. Segala sesuatu semuanya ada di Al-Quran ya. Makanya kita harus mempelajari Al-Quran, wajib ya mempelajari Al-Quran. Jangan sampai kita patah semangat karena susah dan sebagainya. Kita harus terus belajar untuk bisa membaca Al-Quran ya. Oke, itu saja. Halo, selamat pagi semuanya. Jumpa lagi bersama saya, sang pemotivator. Tidak bosan-bosannya saya memberikan motivasi kepada kalian semua. Sudah ada berapa orang yang sukses setelah mendengar motivasi dari saya. Yang berikut, jika Anda tidak bekerja keras sampai Mbak Anggun jadi duta sampo lain pun, Anda tidak akan sukses. Baiklah, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini ya, pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Ya, kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.